Kita akan mengalami krisis, kita akan ngalamin masalah, apapun judulnya itu pasti. Setiap kita ngalamin itu. Dan ada 3 kelompok orang setelah ngelewatin masa krisis. Kelompok pertama adalah mereka yang jatuh setelah gagal, setelah krisis, dan dia nggak mampu bangkit lagi. Ini yang di bawah. Biasanya lagu kesukaannya, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, makanya hati-hati teman-teman kalau lagi galau. Hati-hati lagu yang Anda dengar ya. Pastikan vibrasinya yang positif, yang menyemangati, bukan yang makin bikin kita hancur gitu. Ini kelompok 1. Ada kelompok 2, ini yang kebanyakan orang. Kelompok 2 itu ada orang-orang yang ketika ngalamin traumatic life event, kesulitan, krisis, masalah, gagal, sempat jatuh, tapi dia kembali ke titik normal atau recover to normal. Dia adaptif. Bisa balik lagi. Ini kebanyakan orang. Tapi yang kita harap, bagaimana saat kita mungkin satu hari nanti jatuh, kita gagal, kita bisa bangkit, kita bisa bertumbuh, bahkan jauh lebih baik dari sebelum kita jatuh. Istilahnya itu post traumatic growth. Nah, caranya gimana kira-kira untuk bisa sampai sini? Caranya itu growing hope. Growing hope. Teman-teman sekalian. Kehilangan harapan tuh bahaya banget. Bahkan kata Nabi Yakub, la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Yang putus asa hanyalah orang-orang yang kafir. Dalam keadaan seterpuruk apapun, kita gak boleh kehilangan harapan. La taqnatu min rahmatillah. Kalau kita manusia itu tanpa makan, itu bisa bertahan berapa hari sih? Ada yang tahu gak? Kalau tanpa makan 7 hari ya kalau gak salah. Tanpa makan, kalau gak salah 7 hari. Tanpa minum lebih pendek. Berapa hari? 3 hari ya kalau gak salah tanpa minum tuh. Nah ada lagi yang lebih pendek. Ketika kita udah gak ada harapan. Saya punya tips teman-teman sekalian. Ada sebuah doa. Terus terang ini doa kesukaan saya, asli. Kesukaan saya banget. Ini doa gacoan saya kalau saya lagi ngerasa lemes, kalau saya lagi ngerasa hopeless, kalau saya lagi ngerasa, oh kayaknya kok apa ya, mata nasrullah gitu ya, kapan pertolongan Allah datang, kok berat banget gitu ya. Apalagi kalau inget dosa masih banyak, amal masih receh. Ada sebuah doa teman-teman yang pengen saya kasih malam hari ini. Ini doa indah banget menurut saya. Doa menumbuhkan harapan. Doa yang akan membuat kita punya power. Ya. Tapi sebelum saya masuk ke doanya, kenapa doa ini keren? Karena menurut saya doa ini memenuhi unsur-unsur harapan. Jadi kalau dalam teori The Science of Hope, nah ini ada satu penulis namanya Stan J. Lopez, ya, dia punya buku judulnya Making Hope Happen. Dalam sudut pandang The Science of Hope, dikatakan harapan itu ketika ada 3 unsur ini teman-teman. Ada rasa yakin akan masa depan, ada rasa layak terhadap diri sendiri, dan kita punya bayangan beragam alternatif cara. Kalau 3 unsur ini ada, baru disebut sebagai hope. Kalau misalkan kita cuma yakin aja, tapi gak ada bayangan, itu masih angan-angan gitu. Atau sekedar optimis aja, tapi belum disebut sebagai harapan. Dikatakan harapan, dikatakan hope, kalau 3 ini ada. Rasa yakin atas masa depan atau goal directed thinking, ada perasaan layak terhadap diri sendiri, agency thinking, dan ada bayangan beragam cara untuk mencapainya. 3 ini ada disebut sebagai hope. Dan dirangkum dalam sebuah doa teman-teman. Ini mudah-mudahan doa ini bisa.
bisa, doa ini bisa teman-teman pegang ya, jadi senjata. Kan doa itu senjata ya kata Rasulullah. Ini jadi senjata saat kawan-kawan ngerasa hopeless, ngerasa lemes, ngerasa hampir putus asa, lihat dosa-dosa masih banyak, amal masih receh. Kalau saya pribadi, setiap kali baca doa ini, itu langsung kayak dapat energi baru. Ini doanya. Pelan-pelan kita bedah ya teman-teman. Ini indah banget menurut saya. Indah banget. Doanya begini. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhambi. Kita potong di situ dulu. Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku harapkan, arja, lebih aku andalkan dibandingkan amal-amalku. Teman-teman sekalian, kalau kita mau ngandelin amal mana sih yang bisa kita banggain? Masih banyak receh ya. Kadang-kadang tuh kalau ngeliat amal kita, ya Allah, kayaknya masih payah banget gitu. Apalagi kalau ngeliat dosa masih banyak. Nah, rasa-rasa itu tuh gak boleh dibiarin, karena nanti akan bikin kita hopeless. Maka doa ini indah banget. Ya Allah, aku lebih mengharapkan ampunanmu. Aku lebih mengharapkan ampunanmu, rahmatmu dibandingkan amal-amalku. Dan aku yakin ya Rabb, rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Yang kalimat lebih indahnya lagi, bait selanjutnya. Apa? Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmataka ahlun an tablughani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Duhai Allah, jika aku termasuk hamba yang tidak layak untuk menggapai rahmat-Mu ya Rabb, tapi aku yakin rahmat-Mu akan selalu bisa menggapaiku. Jadi kita itu kan beramal untuk merayu Allah agar Allah merahmati kita. Kenapa Kang El ngedorong kita untuk give your best? Ya, kerahkan segenap potensi. Kayak Ibunda Siti Hajar tuh sampai mau pingsan itu. 7 putaran. Itu tuh sebetulnya bukan untuk ngebeli surga, karena amal kita gak mungkin bisa ngebeli surga. Gitu. Kalau kata Rasulullah, tidak ada satupun amalan yang bisa mengantarkan kamu ke surga atau menyelamatkan kamu dari neraka illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmatnya Allah. Jadi kita ngelakuin teman-teman sekalian. Mindset kita itu, kita menetapkan tujuan, kita bergerak menuju tujuan RKU ini. Itu untuk merayu Allah agar Allah rahmati kita. Kita berlelah, peluh, capek, dihina orang, dapat banyak ujian dan tantangan ke depan. Ya. Itu tuh dalam rangka pengen dirahmati sama Allah. Karena bersandar pada amal tuh bahaya efeknya. Nih, ada 2 kutub lagi-lagi. Yang pertama, ketika kita bersandar pada amal, kita bisa ujub, al-kibar. Kayak Qarun tadi. Ya. Tapi di satu sisi, saat amal kita sedikit, kita jadi pesimis. Kalau bersandar pada amal. Saat amal kita banyak, kita jadi ujub, gitu kan. Saat amal kita sedikit, kita jadi pesimis. Makanya sandaran hati ini perlu kita luruskan. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhambi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Jadi teman-teman, mindset ini penting ya. Kita memperjuangkan RKU kita itu tuh lagi ngejar rahmatnya Allah. Ya, Kang El di pertemuan pertama kan ngejelasin perjalanan panjang kita. Dari mulai gerbang awal kematian, alam barzakh, ya, kemudian nanti di yaumul hisab, ya, mizan. Ya Allah, berat. Dan kita tuh sedang berjuang untuk supaya dapat rahmat Allah dalam setiap gate-gate yang kita lewati nanti.
Gitu kan sekalian. Kalimat dari Sayyidina Abu Bakar, Innallaha yaghfirul kabair fala tayasu wa yu'adzibu 'ala saghair fala taghtarru. Nah, ini titik tengahnya. Titik tengahnya. Allah tuh bisa ngampunin dosa-dosa besar kita. Jadi jangan putus asa. Tapi Allah juga bisa mengazab kita karena dosa-dosa kecil. Jadi jangan tertipu. Nah, jadi ini dua kutub yang perlu kita perhatikan. Artinya tidak putus asa bukan berarti meremehkan dosa. Kan gitu ya.